keunggulan ketika kita bertanam cabai di polybag khususnya dengan melakukan potong pucuk. Seperti kita lihat di sini, keunggulannya adalah seperti ini. Cabainya rimbun, bulat, tidak terlalu tinggi, sehingga ketika kita melakukan potong pucuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak yang bertanya tentang sebaiknya bertanam cabai di polybag itu potong pucuk atau tidak potong pucuk. Pada kesempatan sekarang, saya ingin mencoba membahas dari permasalahan tersebut. Sebelum saya bahas, mari kita lihat semua tanaman cabai yang periode sekarang ini, jenisnya daun kecil, dan semuanya hasil potong pucuk. Lalu apa keunggulan potong pucuk? Nah, seperti ini. Cabainya rimbun, bulat, tidak terlalu tinggi, sehingga ketika kita melakukan potong pucuk, kalau ditanam di polybag itu sangat bagus. Kenapa? Karena pohon tidak terlalu tumbuh tinggi dan percabangannya sangat rimbun. Namun ada permasalahan ketika kita melakukan potong pucuk. Saya ingin menjelaskan seperti apa supaya ketika kita melakukan potong pucuk, tanaman cabai yang kita tanam di polybag itu bisa berhasil dengan baik. Pertama, jenis yang kita tanam adalah jenis daun kecil seperti ini. Bisa jenis bara, cabai hijau, baskara, dewata, maruti. Semua ini adalah jenis daun kecil dan di sini ada 3 jenis. Jadi ketika kita menanam tipe daun kecil di polybag, sebaiknya potong pucuk. Namun untuk yang tipe daun besar seperti kaliber, ori, rawita, kalau kita lakukan potong pucuk, terkadang tunas yang tumbuh itu menjadi keriting. Tapi kalau untuk yang daun kecil, itu biasanya aman untuk dilakukan potong pucuk. Lalu caranya bagaimana dalam melakukan potong pucuk itu supaya berhasil? Pertama, sering banyak yang menanyakan di usia berapa tanaman cabai sudah bisa dipotong pucuk. Kalau dilihat dari usianya, itu sekitar antara 25 sampai 30 HST. HST suka ada yang menanyakan hari setelah tanam. Artinya ketika tanaman dari persemaian dipindahkan ke tempat pembesaran atau pemeliharaan. Jadi sekitar 25 sampai 30 HST sudah bisa kita potong pucuk. Itu yang pertama. Tapi yang lebih berpengaruh adalah kita lihat jumlah daunnya. Minimal sudah memiliki 7 daun. Ketika kita potong itu, sisa daun minimal 5 helai. Itu yang pertama. Jadi bisa dipotong pucuk untuk tipe daun kecil minimal 25 sampai 30 HST dan sisakan minimal 5 daun. Sehingga nanti tiap daun itu menghasilkan kurang lebih 5 cabang utama. Yang kedua, cara melakukan potong pucuk, triknya pertama, lakukan pemupukan 3 hari atau 5 hari sebelum dilakukan potong pucuk itu, kita lakukan pemupukan. Kenapa? Supaya ketika pupuk itu diserap, tanaman kita potong dan pertumbuhan itu akan cepat. Jadi kita rangsang dulu untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Contoh dengan menggunakan pupuk Ultradap dengan dosis 1 sendok 3 liter air. Lakukan pemupukan sebelum dilakukan potong pucuk. Kemudian setelah dilakukan potong pucuk, segera langsung kita spray dengan insektisida
untuk mengantisipasi tunas yang baru tidak terkena keriting, termasuk luka yang bekas potong itu supaya cepat kering dan sembuh atau pulih, lakukan penyepraian kombinasi insektisida dengan fungisida. Mau insektisidanya umpamanya yang abamectin silahkan, atau insektisida yang ada tidak masalah. Karena itu sifatnya hanya untuk protektif, untuk pencegahan supaya tidak keriting. Dan untuk fungisidanya bisa ditan atau antrakol dan lain-lain supaya bekas luka potong pucuk itu segera pulih. Itu tahapan yang paling penting. Atau untuk mengurangi resiko tunas yang tumbuh baru itu keriting, bisa potong pucuk itu kita lakukan ketika tunas-tunas itu sudah tumbuh, menghasilkan 2-3 daun tiap tunas, baru kita lakukan potong pucuk. Itu jauh lebih aman. Langkah selanjutnya, ketika tunas-tunas itu tumbuh, biasanya ada banyak yang tumbuh, tunasnya buang atau pruning tunas yang tumbuh kerdil. Baik di posisi atas ataupun di posisi pangkal. Terutama di posisi pangkal, 2 tunas yang tumbuh di daun lembaga atau daun biji itu biasanya tumbuh kerdil dan itu yang kita buang. Itu kurang lebih tahapan-tahapan bagaimana kita cara melakukan potong pucuk. Lalu apa sih keunggulan ketika kita bertanam cabai di polybag khususnya dengan melakukan potong pucuk? Seperti kita lihat di sini, keunggulannya adalah pohon tumbuh tidak terlalu tinggi, dia tumbuh pendek, tapi percabangannya banyak, dan buahnya cukup lebat karena menghasilkan cabang yang banyak. Beda kalau tidak dipotong pucuk, biasanya tumbuh agak tinggi, bisa berbatang tunggal atau berbatang banyak juga. Nah, contohnya yang di belakang itu jauh lebih tinggi, tapi yang ini semua hanya kita lakukan potong pucuk, sehingga kalau kita lihat ini cukup bagus. Jadi ketika kita jual per polybag seperti ini juga menarik. Dari sisi estetikanya dia dapat daripada tidak dipotong pucuk. Tapi sekali lagi saya ingatkan, tanam yang daun kecil untuk kita lakukan potong pucuk supaya rimbun seperti ini dan berbuah lebat. Selanjutnya, apa sih keunggulan yang berikutnya ketika kita melakukan potong pucuk pada tanaman ini? Selain rimbun dan menghasilkan lebat, tapi keunggulan lain yang saya lihat ketika kita lakukan potong pucuk itu percabangan itu jadi banyak. Jadi menghasilkan bunga yang banyak juga. Satu hal yang jangan lupa, karena potong pucuk itu memiliki cabang-cabang yang tidak terlalu besar, karena cabang sekunder bukan yang primer, segera pasang turus atau bambu seperti ini ketika tanaman belum membesar. Sehingga ketika tanaman besar tinggal kita ikatkan di tiang sehingga bisa kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Nah, jadi silahkan mencoba apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana cara memotong pucuk cabai di polybag. Lalu mana yang akan dipilih potong pucuk atau tidak potong pucuk. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Yang jelas baik potong pucuk ataupun tidak potong pucuk semuanya baik. Semuanya masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahannya. Satu hal yang saya ingatkan lagi, hati-hati ketika melakukan potong pucuk untuk cabai rawit tipe berdaun besar. Kalau tipe daun kecil bisa kita lihat di sini, sudah berulang kali kami lakukan, cukup aman untuk kita lakukan potong pucuk. Itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan komen, tanyakan, atau saran ke kita. Mudah-mudahan belajar bersama kita dari waktu ke waktu terus akan meningkatkan pemahaman kita terhadap tanaman, khususnya cabai. Karena cabai selalu menarik untuk dibahas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.